Wush disebut karya terbaik, Yunarto, relawan kan kultuskan Jokowi, tak bisa bicara objektif. Tapi hutang yang disisakan itu kemudian itu kan investasi, itu karya terbaik. Sorry nih Pak, saya nggak tahan ketawa Pak. Aduh, gimana nggak tahan Pak? Teman Bapak aja yang di sini ketawa tuh. Bapak ngomong apa? Aduh Pak, karya terbaik itu ngegambar Pak, kalau kata anak kecil. Itu karya terbaik Pak, atau bikin pesawat kayak Presiden Habibie bikin pesawat, itu karya terbaik Pak. Nggak ada Pak karya terbaik, masa ngutang. Aduh, yang bayar rakyat lagi Pak. Aduh Pak, jangan banyak-banyak ngomong Pak, ini masalahnya temennya aja ketawa tuh Pak di foto Pak. Coba deh, menurut kalian statement Pak Budi ini layak diketawain nggak sih? PT Kereta Api Indonesia atau KAI menyebut utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina atau KCC kini cukup berat, bahkan disebut bisa menjadi bom waktu dengan beban kerugian yang bisa mencapai 4 triliun rupiah di 2025 ini. Bang David, ini Bang Budi Ari bilang kalau ini adalah proyek terbaik. Emang parameter terbaik dari versi relawan tuh apa? Ya, terbaik karena ini merupakan proyek prestisius ya. Hanya ada ini untuk ukuran negara-negara di Asia Tenggara, baru Indonesia yang punya. Di Asia hanya 3, China. Ya, masyarakat tidak sebodoh itu ya kalau hanya kemudian dengan kalimat ini proyek paling prestisius. Itu kan terlihat sekali kalimat yang muncul secara subjektif dalam konteks pemujaan terhadap apa bangun oleh Jokowi. Berbeda kalau Mas Budi Ari misalnya bisa membantah mengenai kos yang dianggap kemahalan. Berbeda kalau Mas Budi Ari punya data-data yang bisa membantah kritik-kritik para ekonom, termasuk misalnya dari dulu saya sudah mendengar dari almarhum Faisal Basri mengenai potensi problem dari yang namanya Wush. Tapi kalau hanya sekedar berbicara mengenai ini proyek paling prestisius, bahwa kemudian Bandung membutuhkan, ya sanggahan data juga jauh lebih banyak. Jadi saya mengajak teman-teman relawan, silahkan bela Pak Jokowi, tapi masuk dalam perdebatan yang sifatnya mendidik secara intelektual, berikan data tandingan, bukan dalam konteks politik yang mengatakan bahwa Jokowi harus selalu benar. Yang baru bahwa buat teman-teman relawan ini kan memang zero tolerance ketika berbicara mengenai kesalahan Pak Jokowi. Karena konsep dari mendirikan relawan ini kan sudah mengarah kepada kultus ya, namanya pun sudah misalnya relawan pro Jokowi. Artinya memang yang difokuskan adalah bagaimana kemudian fokus pada pemujaan terhadap sosok, bukan kemudian berbicara objektif mengenai pencapaian Pak Jokowi, baik dalam konteks kita bisa mempelajari apa yang sudah menjadi kelebihan, termasuk kita harus mengakui ketika terjadi kekurangan supaya kemudian menjadi evaluasi tidak diteruskan oleh rezim sebelum. Jepang dan Indonesia. Dan ini sesuatu yang sebenarnya memfasilitasi apa yang namanya PSO ya, Public Service Obligation ya, yang menjadi kebutuhan transportasi massal di Indonesia. Nah, khususnya di satu titik daerah yang terpadat di Republik ini adalah Jakarta dan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah provinsi terpadat penduduknya, terbesar penduduknya, ada 40 jutaan penduduk. Jadi link and match antara ibu kota dengan untuk memecah kebuntuan atau kebutuhan transportasi massal di Republik ini, khususnya daerah-daerah terpadat dan termaju, yaitu ibu kota di Jakarta dan provinsi terpadat di Indonesia yaitu Bandung, Jawa Barat ya. Dan itu adalah jawaban, dan ini kan akan dilanjutkan untuk ke Jawa Timur ya. Pak Prabowo sendiri sudah mengkomitmenkan itu untuk dalam pemerintahan beliau akan dilanjutkan ke Jawa Timur, karena ini menjadi sebuah kebutuhan teknologi transportasi terkini era modern. Yang baru bahwa buat teman-teman relawan ini kan memang zero tolerance ketika berbicara mengenai kesalahan Pak Jokowi. Karena konsep dari mendirikan relawan ini kan sudah mengarah kepada kultus ya, namanya pun sudah misalnya relawan pro Jokowi. Artinya memang yang difokuskan adalah bagaimana kemudian fokus pada pemujaan terhadap sosok, bukan kemudian berbicara objektif mengenai pencapaian Pak Jokowi, baik dalam konteks kita bisa mempelajari apa yang sudah menjadi kelebihan, termasuk kita harus mengakui ketika terjadi kekurangan supaya kemudian menjadi evaluasi tidak diteruskan oleh rezim sebelum. Nah, ketika kita berbicara mengenai Wush misalnya, kita berbicara mengenai IKN, kita berbicara mengenai terjeratnya hutang oleh beberapa karya BUMN karena penugasan proyek-proyek infrastruktur, ya artinya kan kita mengakui bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang paling berani membuat terobosan terkait dengan pembangunan mahal, supply chain kita. Tapi dalam proses pelaksanaan kan kita harus akui juga ada evaluasi yang harus dilakukan. Pertama misalnya, jangan memberikan beban terlalu besar
kepada APBN kita atau BUMN kita, yang kemudian itu membuat pada akhirnya di masa-masa berikutnya itu akan menjadi beban hutang. Itu terjadi dalam sebuah fakta dengan beberapa karya di BUMN kita. Yang kedua, tidak boleh juga terburu-buru pengambilan keputusan, misalnya membuat yang namanya bandara, karena akhirnya ada beberapa yang terbukti secara kos keekonomian itu tidak bisa hidup. Itu kan jadi beban juga buat generasi berikut, termasuk dalam konteks WUSH. Terima saja ini sebagai sebuah diskusi bahwa ketika ada yang mengatakan ini terlalu mahal dibandingkan dengan proyek-proyek sejenis, ya dibahas. Karena ini hitam putih, apapun yang dibangun oleh Pak Jokowi sudah pasti benar, termasuk saya juga menolak. Apapun yang dibangun oleh Jokowi sudah pasti salah, seperti yang dilakukan oleh beberapa haters Jokowi. Kita masuk saja dalam diskusi yang objektif sifatnya. Mas Toto, tapi kalau melihat lebih jauh lagi, ini memang hanya relawan sedang membela atau sebenarnya mau membuat sebuah persepsi lain dari kacamata politik, itu dampaknya apa? Ya, masyarakat tidak sebodoh itu ya kalau hanya kemudian dengan kalimat ini proyek paling prestisius. Itu kan terlihat sekali kalimat yang muncul secara subjektif dalam konteks pemujaan terhadap apa yang dibangun oleh Jokowi. Berbeda kalau Mas Budi Ari misalnya bisa membantah mengenai kos yang dianggap kemahalan. Berbeda kalau Mas Budi Ari punya data-data yang bisa membantah kritik-kritik para ekonom, termasuk misalnya dari dulu saya sudah mendengar dari almarhum Faisal Basri mengenai potensi problem dari yang namanya WUSH. Tapi kalau hanya sekedar berbicara mengenai ini proyek paling prestisius, bahwa kemudian Bandung membutuhkan, ya sanggahan data juga jauh lebih banyak. Jadi saya mengajak teman-teman relawan, silahkan bela Pak Jokowi, tapi masuk dalam perdebatan yang sifatnya mendidik secara intelektual, berikan data tandingan, bukan dalam konteks politik yang mengatakan bahwa Jokowi harus selalu benar. Kemarin ketika rapat PT KAI dengan Komisi 6 cukup panas, banyak masukan. Jadi apa sebetulnya rekomendasi yang urgent yang kemudian bisa segera dilakukan PT KAI selain kemudian masih berkoordinasi dengan Danantara begitu untuk bisa menyelesaikan utang ini begitu Pak? Kalau kita mau kereta api bisa keluar dari jerat utang, karena kereta api pasti nggak mampu menanggung beban itu. Makanya di rute kereta api menyebut itu sebagai bom waktu. Bom waktu artinya saat ini mungkin belum terlalu banyak masalah, tetapi di masa yang ke depan itu akan menimbulkan masalah. Nah ini kan kereta api ini kan menguasai hajat hidup orang banyak, melayani masyarakat kecil setiap hari puluhan juta masyarakat luas, yang kebanyakan masyarakat kecil ya, rakyat kecil gitu. Nah, tentu saja utang ini harus segera diselesaikan, diambil alih oleh pemerintah, ya, supaya kereta api bisa terus-menerus berlangsung kehidupannya begitu. Jadi poinnya dari Komisi 6 adalah diambil alih oleh pemerintah dan bukan jalan yang kemudian difikirkan oleh KAI atau BUMN begitu ya, Pak Darmadi? Ya karena beban yang ditanggung itu kan beban keuangan plus kerugian KCIC sudah mencapai, kalau dikali 2 sudah 4,4 triliun di tahun 2025. Ya saya pikir dengan angka itu kemudian tahun 2026 akan menuju ke 6 triliun, saya pikir angka itu akan sulit dilakukan walaupun dilakukan upaya-upaya restrukturisasi ke pihak CDB China begitu. Karena beban yang ditanggung sudah terlalu berat. Kalau dibiarkan pasti kereta api akan rugi, dan cash flow-nya juga akan terganggu, dan itu malah nanti akan berakibat lebih buruk lagi. Artinya apa? Masyarakat akan tidak terlayani begitu, Bang Bram. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menanggapi soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau WUSH yang disebut oleh relawan pendukung mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, sebagai karya terbaik. Ketua Umum Pro Jokowi, Budi Ari Setiadi menyebut WUSH adalah karya terbaik, sekaligus proyek yang membawa manfaat bagi rakyat. Bahkan, menurut Budi Ari, proyek tersebut harus dikembangkan meski saat ini sudah dibayangi utang bernilai fantastis, 116 triliun rupiah. Itu karya terbaik, harusnya ditambahin kereta cepatnya ke Surabaya Banyuwangi. Bagus buat rakyat program itu, tutur Budi Ari saat berbincang dengan awak media di kediaman Jokowi di Jalan Kutai Utara I, Sumber, Banjarsari, Solo pada Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025, dilansir tribunsolo.com. Anggapan Budi Ari Setiadi soal WUSH menjadi karya terbaik juga diamini dan didukung oleh relawan Jokowi, David Pajung. David menilai, WUSH layak disebut karya terbaik karena merupakan proyek prestisius, dan hanya Indonesia sebagai negara Asia Tenggara yang memiliki proyek kereta cepat seperti ini.
Terbaik karena ini merupakan proyek prestisius ya, kata David saat menjadi narasumber dalam program Kompas Petang, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Untuk ukuran negara-negara di Asia Tenggara, hanya Indonesia yang punya. Di Asia hanya 3, China, Jepang, dan Indonesia, tambahnya. Penilaian para relawan pendukung Jokowi soal WOSH menjadi karya terbaik mendapat kritikan tajam dari Yunarto Wijaya. Menurut Toto, sapaan akrab Yunarto Wijaya, statemen WOSH sebagai karya terbaik mencerminkan sudah sejak lama, relawan selalu menoleransi atau membiarkan kesalahan Jokowi. Toto menilai, meski Jokowi mengeluarkan program atau kebijakan yang buruk, para relawan akan tetap setia mendukungnya. Ia pun menyoroti konsep pembentukan organisasi relawan pendukung yang sudah mengindikasikan adanya tanda-tanda mengkultuskan sosok Jokowi. Kultus sendiri artinya pemujaan berlebihan. Sehingga, kata Toto, relawan Jokowi cenderung memuja Jokowi dari sosoknya saja, bukan menilainya secara objektif mengenai pencapaian atau prestasi. Sebetulnya nggak ada yang baru buat teman-teman relawan ini. Karena konsep dari mendirikan relawan ini kan juga sudah mengarah kepada kultus ya. Dari namanya saja, relawan pro Jokowi, kata Yunarto Wijaya, dalam program Kompas Petang, Jumat. Artinya, memang yang difokuskan adalah pemujaan terhadap sosok, bukan berbicara objektif mengenai pencapaian Pak Jokowi, tambahnya. Proyek Jokowi, terutama WOSH, harus diakui ada kekurangan dan perlu evaluasi. Yunarto selanjutnya menyatakan, meski Jokowi dikenal sebagai presiden yang berani mengambil terobosan untuk pembangunan infrastruktur, kebijakannya tak lepas dari kritik dan evaluasi. Sehingga, justru ketika kekurangan atau kesalahan diakui, maka akan dijadikan evaluasi agar tidak terulang. Apalagi mengingat ada sejumlah proyek era Jokowi yang terancam bermasalah, seperti IKN Ibu Kota Nusantara WOSH, bandara yang sepi, sampai sejumlah BUMN terjerat utang. Kita bisa mempelajari apa yang sudah jadi kelebihan, kita juga harus mengakui ketika terjadi kekurangan supaya menjadi evaluasi tidak diteruskan oleh rezim selanjutnya, jelas Toto. Nah, ketika berbicara mengenai WOSH, IKN, terjeratnya BUMN pada utang karena proyek-proyek infrastruktur, ya artinya kita mengakui bahwa Pak Jokowi adalah presiden yang paling berani membuat terobosan-terobosan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang seringkali menjadi masalah dalam logistik kita, tambahnya. Biayanya mahal, supply chain terganggu, dalam proses pelaksanaan harus kita akui juga, ada evaluasi yang harus dilakukan, lanjutnya. Yunarto pun menjabarkan ada dua aspek yang harus diakui sekaligus dievaluasi dalam sejumlah proyek Jokowi yang bermasalah. Pertama, misalnya jangan memberikan beban terlalu besar kepada APBN atau BUMN kita, yang pada akhirnya menjadi beban hutang di masa-masa berikutnya, ucap Yunarto. Itu terjadi dalam sebuah fakta dengan beberapa karya di BUMN kita, tambahnya. Yang kedua, tidak boleh juga terburu-buru pengambilan keputusan, misalnya membuat bandara. Karena akhirnya ada beberapa yang terbukti secara kos keekonomian itu tidak bisa hidup. Itu kan jadi beban juga buat generasi berikutnya. Termasuk dalam konteks WOSH, tegasnya. Yunarto menambahkan, seharusnya para relawan pendukung Jokowi menerima memang proyek WOSH tersebut bermasalah dan harus dievaluasi. Ia juga meminta agar relawan Jokowi tidak melihat secara hitam putih, apapun yang dibangun Jokowi adalah benar dan yang mengkritik Jokowi itu pasti salah. Terima saja ini sebagai sebuah diskusi, bahwa ketika ada yang mengatakan ini terlalu mahal dibandingkan dengan proyek-proyek sejenis, ya dibahas, apalagi nanti ada rencana untuk diteruskan ke Surabaya, misalnya, papar Yunarto. Jadi, jangan serta-merta berbicara ini hitam putih, bahwa apapun yang dibangun oleh Pak Jokowi sudah pasti benar, lalu yang menolak apapun yang dibangun oleh Jokowi sudah pasti salah, tandasnya.